Tegesipun Suposita nenggih sila krama kaping kalihira basa krama ing tegese sila manika lungguh basa krama tembung kang becik kati wong lelenggahan pasamuwan lamun wong bebaturan kalawan wong bebekel tan wenang jacara linggih miwah kramaning basa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Rahayu. Para pendengar yang berbahagia, kali ini kita akan membahas pengertian suposito. Selama ini kita mengartikan suposito sebagai adab atau sopan santun. Nah, sebenarnya bagaimanakah pengertian yang tepat? Mari kita kaji bersama-sama. Di awal tayangan Anda telah mendengarkan tembang Dandang Gulo, petikan dari serat Paniti Sastro bait ketiga. Kita ambil 3 gotro pertama. Tegesipun suposito nenggih sila krama kaping kalihira basa krama ing tegese. Arti dari suposito ialah sila krama. Yang kedua, basa krama. Itulah artinya. Jadi menurut bait ini arti suposito mengandung 2 makna. Pertama, sila krama dan kedua, basa krama. Lalu apa pengertian kedua istilah ini? Bait berikutnya memberi penjelasan. Sila punika lungguh basa krama tembung kang becik. Sila artinya duduk. Basa krama artinya perkataan yang baik. Jadi menurut bait ini, sila artinya duduk. Artinya lebih luas dari itu. Yang dimaksud di sini tidak hanya duduk saja, tetapi juga semua hal yang berkaitan dengan gerak dan bahasa tubuh kita. Sedangkan basa krama artinya adalah pemakaian kata-kata yang baik. Kata yang baik juga mencakup baik dalam perkataan, artinya tidak berkata kotor, jorok, atau saru, serta tepat dalam penerapan unggah-ungguh. Unggah-ungguh adalah penerapan strata bahasa sesuai dengan derajat sosial, usia, atau kepangkatan. Dalam bahasa Indonesia, ketika kita memakai kata kamu kepada orang tua atau orang asing, maka itu dianggap tidak sopan. Kata yang lebih sopan adalah Anda. Juga kata aku dianggap lebih kasar daripada kata saya, dan sebagainya. Jadi dalam bahasa Indonesia pun ada semacam strata bahasa juga, meski dalam skala yang kecil. Nah, dalam bahasa Jawa, jumlah kata yang seperti itu banyak sekali jumlahnya. Jadi harus dipelajari secara khusus. Maka berkaitan dengan hal ini kemudian muncul stratifikasi bahasa Jawa menjadi bahasa ngoko dan bahasa kromo. Dengan masing-masing mempunyai varian. Bahasa ngoko mempunyai varian ngoko kasar dan ngoko halus. Bahasa kromo mempunyai varian kromo andap, kromo madya, dan kromo inggil.
Selain yang telah disebut juga masih berlaku bahasa khusus yang dipakai di kalangan istana atau keraton yang disebut bahasa Bagongan. Kita lanjut ke bait berikutnya. Kadi wong lelenggahan pasamuan lamun, wong bebaturan kalawan wong bebekel tan wenang jajaro linggih, miwah keramaning poso. Artinya, seperti orang yang duduk-duduk dalam perjamuan, seorang pesuruh dengan seorang pejabat bekel tak boleh berjajar duduknya, serta harus memakai bahasa kromo. Jadi bait contoh penerapan Subosito adalah ketika sedang berada di perjamuan. Seorang pesuruh tidak boleh duduk di samping seorang bekel, harus di belakangnya. Inilah yang disebut silokromo. Apabila kemudian keduanya bercakap-cakap, maka si pesuruh harus memakai bahasa kromo inggil, sedangkan ki bekel harus memakai bahasa ngoko. Inilah yang disebut unggah-ungguh atau toto kromo dalam berbahasa. Contoh lain adalah percakapan antara seorang anak dan bapaknya. Si anak harus memakai basa kromo inggil kepada orang tua, dan si bapak harus memakai basa ngoko. Bila aturan bahasa ini dilanggar, bagaimana? Tidak ada hukumnya, tapi terasa kurang pantas, menandakan bahwa si penutur kurang pengetahuan. Ada kisah yang tertulis di dalam Babad Giyanti. Konon Pangeran Mangkubumi sangat gemar bercakap-cakap dengan penduduk desa yang kurang pendidikan. Dalam bercakap, karena kurangnya pengetahuan bahasa, si penduduk desa kadang memakai bahasa ngoko yang kasar kepada Pangeran Mangkubumi. Sang pangeran hanya tertawa, memaklumi kekurangan rakyatnya. Beliau tidak marah apalagi tersinggung. Jadi kurang cakap dalam berbahasa lebih berakibat negatif kepada diri si penutur sendiri. Sekian kajian tentang makna Subosito menurut Serat Paniti Sastro. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.